Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Andini, ketemu lagi dengan kita di live season RSIA Andini. Nah, kali ini bersama Lina telah hadir Dr. Edi Pramono, spesialis obgyn. Hai dok, apa kabar? Kabarnya pagi ini dok? Sehat. Dok, disapa dulu dok pasiennya atau sahabat Andininya dok dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Pramono Widodo, SPD. Saya baru bergabung dengan Rumah Sakit Andini kira-kira sejak 1 bulan yang lalu. Mungkin itu sementara perkenalan. Ya dok, oke terima kasih dok. Nah dok, siang ini kita akan membahas tentang bahayanya kanker serviks. Semakin hari semakin banyak ibu-ibu bahkan yang masih muda nih dok, yang banyak sekali mengeluh tentang serviks, kanker serviks. Nah, sebelum kita membahas, beberapa hari yang lalu juga kita sudah buka question box. Banyak sekali yang bertanya kepada kita tentang gimana sih sel kanker serviks, apa sih penyebabnya, bisa nggak dicek deteksi dininya. Tapi sebelum itu kita bahas sebentar ya dok, apa itu kanker serviks dan sebahaya itukah sampai menjadi pembunuh wanita nomor 2. Silakan dokter penjelasannya. Ya, makasih. Jadi kanker serviks atau kalau diterjemahkan aslinya namanya adalah karsinoma cervix uteri, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kanker leher rahim. Namun kadang-kadang awam juga bisa menyebutnya sebagai kanker mulut rahim. Memang penyakit ini adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Karena memang penyakit ini menyebabkan atau menjadi penyebab kematian tertinggi bagi wanita penderita kanker ginekologi. Kanker ginekologi yang saya maksud adalah kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker uterus. Nah, penyebab yang tertinggi dari kematian karena kanker pada wanita adalah kanker payudara. Itu yang tertinggi. Nah, yang nomor 2 adalah kanker serviks. Nah, kanker serviks ini nomor 2 dari penyebab kematian kanker, tapi pertama dari penyebab kematian kanker ginekologi. Yang kedua dari kanker ginekologi adalah kanker ovarium. Mungkin itu. Karena memang penyakit ini masih sangat berbahaya. Tadi ditanya apakah ada screeningnya? Ada. Satu-satunya kanker ginekologi yang ada screeningnya hanya kanker serviks. Kanker ovarium dan kanker uterus sampai sejauh ini belum ada screening. Tapi khusus untuk screening pada kanker serviks ini sudah ada dan itu sudah biasa dilakukan. Dan sekarang pemeriksaannya bahkan screeningnya sudah lebih maju. Kanker ini disebabkan oleh human papillomavirus yang ditularkan melalui hubungan seks. Mungkin itu sementara, ada lagi? Oke. Jadi untuk sementaranya info dari dokter memang lebih ke terdeteksinya di awal tuh hubungan seks ya dok ya. Jadi mungkin yang kurang sehat, iya, atau berganti pasangan. Iya. Oke. Pasti banyak sekali pertanyaan tentang serviks ini. Seru nih kita buka acara sesi pertanyaan tentang ini gitu. Nah, kita lanjut saja untuk sesi question box yang ada dari Instagram kita beberapa hari yang telah kita kumpulkan. Nah, yang pertama nih dok. Dok, penyebab kanker serviks itu apakah hanya karena hubungan seks bebas atau ada penyakit lain dok? Tadi saya sampaikan bahwa penyebabnya adalah human papillomavirus. Dan sampai sejauh ini atau subtipe dari virus itu yang sudah diketahui kira-kira ada 200. Sementara dari 200 yang ada vaksinnya sampai sejauh ini hanya ada 9 subtipe. Jadi penyebab paling sering untuk penyebab kanker serviks uteri sampai sejauh ini diketahui adalah tipe 16 atau subtipe 16 dan subtipe 18. Nah itu yang paling sering. Nah tadi ditanya apakah ada hubungannya dengan berganti pasangan? Iya, sangat berhubungan dengan wanita yang suka berganti-ganti pasangan. Juga sangat berhubungan dengan wanita yang berhubungan dengan laki-laki yang suka berganti-ganti pasangan. Jadi tidak hanya pada wanitanya yang suka berganti-ganti pasangan,
tapi pasangannya juga suka berganti-ganti pasangan. Jadi mungkin ini bukan menakut-nakuti buat ibu-ibu, tapi karena memang itu faktanya. Kalau ibu-ibunya tidak berganti-ganti pasangannya, ini juga bisa dari bapaknya yang suka berganti-ganti pasangan. Jadi mungkin itu. Penyebab langsungnya tidak, tetapi faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kanker serviks, misalnya yang pada wanita melakukan hubungan seks pertama sekali pada usia kurang dari 20 tahun. Kemudian pada wanita yang punya riwayat displasia serviks atau perubahan bentuk sel pada saat pemeriksaan histopatologi ada perubahan sel. Nah, ada riwayat itu pada wanita yang sudah melakukan pap smear dan didapati ada displasia, itu juga berisiko untuk terjadinya kanker serviks. Kemudian kalau ada riwayat di keluarga penderita kanker serviks, nah ini yang nggak kurang bahayanya, mungkin bagi kita atau teman-teman kita perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Ini sangat berbahaya karena ini juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker. Kemudian pada penderita infeksi menular seksual, ini juga bisa mengakibatkan, bisa mencetuskan terjadinya kanker. Ada satu lagi katanya, banyak anak. Oke, banyak anak berhubungan ke. Tetapi saya belum pernah membaca referensinya berapa yang dikategorikan banyak. Apakah 2, 3, 4. Nah ini yang nggak kurang bahayanya bahwa kanker serviks itu bisa terjadi pada wanita yang sudah melakukan hubungan seks, dan itu bisa terjadi setelah terinfeksi dengan virus HPV. Dari mulai terinfeksi sampai terjadinya kanker serviks, yang tercepat adalah 3 tahun, yang terlambat adalah 17 tahun. Jadi bisa saja kalau tadi dikatakan di rumah sakit umum juga sudah kategori yang wanita-wanita muda juga bisa terkena. Karena memang itu 3 sampai 17 tahun masa terjadinya sejak berhubungan pertama sekali sampai terjadinya kanker serviks. Mungkin itu. Oke dok, berarti bukan berarti hubungan yang sekarang langsung besoknya ketahuan atau ada tanda-tandanya, bukan ya dok ya? Bukan. Beberapa tahun ke depan ya dok ya? 3 tahun sampai 17 tahun. Berpikirnya sepertinya saya nggak ada seperti ini, ternyata ada kelupaan 10 tahun yang lalu gitu ya dok ya? Betul. Okay. Apalagi kalau melakukan hubungan seks pertama sekali pada usia kurang dari 20 tahun. Ya dok, jadi untuk keturunan seperti dokter bilang tadi bahwa keluarga yang awalnya ada terkena kanker serviks bisa jadi kemungkinan juga akan terjadi kepada keturunannya, gitu ya dok ya tadi ya dok ya. Betul. Cenderung, bukan pasti ya. Pertanyaan kedua ya dok ya, dok apa sih tanda-tanda wanita kena kanker serviks dok? Seperti tanda-tanda yang dapat dikenali secara sehari-hari dok pada diri kita. Tanda atau gejala yang bisa dikenali, kadang-kadang bisa terjadi perdarahan yang di luar siklus haid. Misalnya selama ini haidnya teratur katakanlah setiap 28 hari. Ini muncul di tengah-tengah siklus haid. Selama ini harusnya tidak ada, nah ini muncul. Apakah perdarahannya hanya bentuknya spotting atau flek, kadang-kadang orang awam menyebutnya flek, atau bisa juga bentuknya sampai cairan banyak, atau bahkan berdarah. Itu bisa disertai rasa nyeri atau tidak. Bisa juga berhubungan dengan apakah ada aktivitas seksual atau tidak pada saat sebelumnya. Nah, gejalanya seperti itu. Kalau pada stadiumnya lanjut, kadang-kadang bisa disertai nyeri hebat di perut bawah, atau nyeri pinggang yang hebat, atau nyeri panggul yang hebat, atau kadang-kadang kalau lebih lanjut lagi bisa terjadi fistula vesikovaginal atau fistula rektovaginal. Fistula itu adalah hubungan langsung antara, kalau vesikovaginal itu hubungan langsung antara kandung kemih dengan vagina, atau dari rektum. Rektum itu apa ya bahasa awamnya? Ya dok, Ya, antara rektum dengan
vagina. Jadi kalau sudah sangat jauh itu bisa terjadi dan bisa disertai dengan nyeri hebat. Mungkin itu yang gejala-gejalanya. Oke dok, berarti seperti perdarahan yang dokter sebutkan tadi, kadang halangannya hanya 7 hari menstruasinya. Ternyata agak berlebih. Wanita yang ngomongnya, mungkin saya stres ya, kok menstruasi saya berlanjut. Ternyata bisa jadi dari ini ya dok ya. Betul, bisa. Bisa ya dok ya. Bisa. Jadi memang sebenarnya kalau menstruasinya juga yang sudah berkelanjutan atau malah tidak datangnya dengan lancar tuh memang baiknya harus segera dikonsultasikan ya dok ya. Betul, karena perdarahan yang banyak lebih dari yang normal. Kalau seandainya itu penyebabnya kanker, bisa dari serviks, bisa dari endometrium, bisa juga hanya sekedar gangguan ketidakseimbangan hormon, bisa hanya seperti itu. Tetapi memang yang berbahaya adalah kalau terjadinya kanker serviks atau kanker endometrium, terutama pada wanita-wanita yang sudah mendekati menopause atau sesudah menopause. Kalau terjadi perdarahan yang tidak lazim seperti itu, kecenderungannya memang karena kanker. Jadi sebaiknya berapapun usianya, kalau sudah terjadi gangguan haid yang berkepanjangan, apakah itu sudah pernah melakukan hubungan seks atau belum, sebaiknya dikonsultasikan ke RSCD nih dok. Silakan Ke RSCD. Kita ketemu nanti. Oke dok, kita lanjut dengan pertanyaan ketiga nih dok. Dokter, katanya pemakaian celana dalam yang berbahan spandek bisa menyebabkan kanker serviks juga dok. Nah, pemakaian outfit nih dok, gimana nih dok? Kadang-kadang testimoni memunculkan seperti itu ya. Hanya saja sampai sejauh ini saya belum pernah membaca referensi yang menyatakan secara langsung ada hubungannya. Karena penyebab kanker serviks adalah human papilloma virus. Kemudian faktor-faktor resiko tadi yang seperti sudah saya sampaikan itu dia tidak masuk. Jadi apakah ada berhubungan atau tidak? Saya tidak tahu pasti. Mungkin iya, mungkin tidak. Oke, bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Betul. Tapi belum ada yang saya yang belum pernah membaca referensinya. Mungkin membaca. ada referensinya, tapi saya belum pernah baca. Siap. Berarti mungkin belum ada teman-teman bisa 100% kita percaya ya dok ya. Iya. Nah, yang keempat nih dok. Dokter, apa benar sih merokok bisa juga menyebabkan kanker? Tadi udah dibahas ya dok? Iya, Oke. tadi sudah disebutkan. Siap, dok. Kalau kanker serviks, dia pada atau pada perokok atau perokok aktif atau pasif, dia punya kecenderungan untuk terjadinya kanker serviks. Oke ya dok ya, berarti hati-hati juga untuk masyarakat, ibu-ibu di daerah kita atau di lingkungan teman-teman kita nih, Ya. dengan asap-asap rokok ya dok ya. Iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Dokter, ini lagi dok. Banyak nih dok, sepertinya pertanyaan kita nih dok. Dokter, apakah dengan vaksin kanker serviks bisa mencegah kanker dok? Iya. Jadi memang salah satu pencegahannya adalah dengan vaksinasi. Jadi sampai saat ini vaksin yang tersedia adalah vaksin bivalen, kemudian vaksin yang kuadrivalen, kemudian ada yang terbaru nanovalen. Bivalen itu karena penyebab terbanyak dari kanker serviks adalah yang subtipe 16 dan 18. Nah saat ini subtipe 16 dan 18, ketiga jenis vaksin itu sudah termasuk yang 16-18. Ada lagi yang buatan yang kita, ada yang isinya kuadrivalen yang isinya subtipe 6, 11, 16, 18. Ada yang 16, 18, 19, 21. Ada yang vaksin untuk 9 subtipe. Jadi ada. Jadi yang terbaru sudah keluar 9 subtipe. Nah, jadi saat ini memang sebaiknya dilakukan vaksin.
Nah, usia optimum untuk menerima vaksinasi HPV adalah usia wanita usia 9 sampai 26 tahun. Jadi memang kadang-kadang kita masih ada stigma di masyarakat kita bahwa kalau itu kan usia anak SD 9 tahun. Benar, dok. Tapi memang faktanya itu usia optimum untuk dia mampu membuat kekebalan untuk karsinoma serviks atau untuk kanker serviks ada usia 9 sampai 26 tahun. Itu yang terbaik. Tetapi pada usia berapapun bisa diberikan. Ada juga kemarin ada pertanyaan, apakah usia menopause masih bisa? Ya. Karena ada 9 subvarian, bisa jadi itu masih bermanfaat. Karena ada 9 subtipe dari vaksin HPV. Bisa jadi sebelumnya seorang wanita terkena atau terinfeksi subvarian 6, subtipe 6, mungkin 8 atau 8 atau 16 atau 18 atau 19 atau 21 atau tipe yang lain. Tetapi kan biasanya terkena hanya satu subtipe. Nah, jadi kalau ada vaksin yang 9 subtipe, ya insya Allah masih bermanfaat. Masih bermanfaat ya, dok ya. Berarti dari anak usia 9 tahun ya, sudah bisa diberikan ya, dok ya? Sudah. Memang optimumnya 9 sampai 26 tahun. Hanya saja kalau 9 tahun itu kan anak-anak. Benar, dok. Mungkin saya sarankan Andini juga membawa dokter anak untuk presentasi tentang ini karena anak-anak juga bisa divaksin pada usia 9 tahun. Anak SD kan masih wilayahnya. Iya, benar-benar, dok. Oke, siap, dok. Masukkan juga kita, dok, nanti kita diskusikan dengan dokter anaknya. Bisa juga jadi bahan kita untuk penyuluhan ke SD, sekolah SMP juga ya, dok ya. Jadi supaya kita menghilangkan stigma. Karena kan tadi faktor risiko yang paling tinggi adalah berganti-ganti pasangan. Benar, tetapi tidak hanya berganti pasangan. Tanpa berganti pasangan juga bisa karena penyebabnya virus HPV yang ada di alam ini dan ditularkan melalui hubungan seks. Jadi berapapun usianya bisa terkena. Sehingga sekarang kasusnya memang meningkat. Padahal HOGI, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia itu mentargetkan 75% wanita di Indonesia sudah akan mengikuti screening. Nah, target mereka harus mengikuti screening sekitar 75%. Padahal WHO sendiri menyatakan hanya 70%. Tapi Indonesia berharap bisa 75% untuk screening. Jadi dilakukan screening pada wanita 75%. Jadi screening itu hanya dilakukan pada wanita yang pernah melakukan hubungan seks. Jadi bukan jangan sampai nanti dianggap anak SD apakah dilakukan screening? Tidak. Jadi dilakukan screening itu 75% pada wanita yang pernah melakukan hubungan seks. Begini itu. Untuk pencegahan, dok, gak apa-apa di atas standar ya, dok ya? Iya. Di atas standar. Ya, memang. Jadi kalau untuk anak yang 9 tahun sampai yang belum pernah di batas usia yang belum pernah melakukan seks, itu untuk vaksinnya aja ya, dok ya? Ya. Nah, untuk screeningnya bagi wanita yang sudah pernah melakukan seks. Betul. Benar ya, dok ya. Dokter, satu lagi sebelum kita pertanyaan di live kita juga kayaknya nggak kalah banyak nih, dok. Dok, satu lagi nih, dok. Dokter, dari pil KB apakah bisa juga menjadi penyebab kanker, dok? Secara langsung tidak, tetapi memang kadang-kadang penggunaan hormonal terutama estrogen itu memang cenderung untuk meningkatkan kasus-kasus terjadinya kanker serviks, estrogen ya. Tapi tidak semua pil KB itu mengandung estrogen. Ada kalau pil kombinasi dia memang ada estrogen dan progesteron. Nah, estrogennya itu yang cenderung menyebabkan kanker. Yang tidak mengandung estrogen tidak menyebabkan kanker. Kalau hanya yang progestin only dia tidak menyebabkan kanker. Tapi estrogen, ya. Nah, dok, ibu-ibu yang akan memilih pil KB atau jenis KB apa yang ini, gimana, dok, untuk mendeteksi apakah bahan ini ada yang mengandung estrogen atau yang lainnya gitu, dok? Sebenarnya pada pil KB, kombinasi estrogen dan progesteron itu gunanya supaya haidnya tidak terganggu. Oke.
Jadi memang ada pil KB yang kombinasi estrogen progesteron. Memang sebaiknya digunakan itu agar haidnya tidak terganggu. Hanya saja seperti saya katakan tadi, kita harus melakukan screening. Jadi pada wanita yang ber-KB dengan pil kombinasi sebaiknya screening. Jangankan dengan KB pil kombinasi. Yang tidak dengan KB pil kombinasi juga sebaiknya screening. Sebaiknya screening. Jadi bisa ketahuan. Karena tadi seperti saya sampaikan tadi, jarak antara melakukan hubungan seks sampai terjadinya kanker serviks itu antara 3 sampai 17 tahun. Jadi memang sebaiknya begitu sudah pernah melakukan hubungan seks, sebaiknya lakukan screening. Nah, screeningnya bisa dilakukan pap smear atau IVA. Dan sekarang Himpunan Andrologi Ginekologi Indonesia itu menyarankan kombinasi antara pap smear dengan pemeriksaan HPV DNA atau IVA dengan HPV DNA. Nah, IVA itu cara periksanya lebih gampang, dan kalau terlihat gambaran yang sedikit bermasalah, bisa langsung dilakukan dengan kolposkopi. Senior-senior kita, guru-guru kita sudah mampu mengaplikasikannya dengan menggunakan HP brand tertentu yang bisa digunakan sebagai kolposkop mini. Portable, dok. Ya. Oke, dok. Nah, dok, sehubungan dengan screening, nih ada pertanyaan dari Ibu Jehana Zahra. Dokter, seberapa pentingkah pap smear bagi perempuan? Kalau ditanya seberapa penting, jawabannya sangat penting. Sangat penting ya, dok ya? Sangat penting. Karena sejauh ini angka kanker ginekologi terutama serviks itu berdasarkan statistik dari Kementerian Kesehatan adalah 9,3% dari kanker pada wanita. Memang angkanya kelihatannya kecil ya, kurang dari 10%. Artinya dari 100 orang, 10 orang dari 100 penderita kanker, 10 orangnya kanker serviks. Tetapi yang tidak nyamannya, kalau yang 10 itu kita termasuk di situ. Iya, dok. Sangat tidak nyaman. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya, jawabannya sangat penting. Karena pap smear itu atau pemeriksaan IVA itu gunanya untuk pribadi. Maka saya harap dengan presentasi ini nanti pelanggan-pelanggan rumah sakit Andini, ibu-ibu yang terutama yang sudah pernah melahirkan, sebaiknya screening dengan pap smear atau IVA yang bisa lakukan dengan kolposkopi, yang dilakukan juga pemeriksaan laboratorium HPV DNA. Mungkin itu jawabannya. Untuk mendeteksi ya, dok, Deteksi mudah-mudahan dini. deteksi Karena dini. yang bisa dilakukan operasi pada wanita itu adalah stadium 1A, 1B, dan 2A. Paling jauh 2B. Selebihnya tidak bisa dioperasi lagi. Dan angka kematian survival rate 5 tahunnya makin tinggi stadiumnya, itu makin kecil survival rate-nya. Sementara kalau stadiumnya prakanker yang bisa dideteksi dengan screening masih stadium prakanker, angka survival rate 5 tahunnya adalah 100%. Jadi kalau dengan deteksi dini terlihat adanya displasia ringan atau sedang atau bahkan berat, dengan dilakukan operasi, insya Allah seluruhnya akan sembuh normal. Jadi tidak akan ada terapi lanjutan. Benar, dok. Mungkin itu. Tapi lebih baik daripada operasi, lebih baik kita screening di Betul. ya, dok, ya. Jangan sampai dilakukan operasi. Jangan sampai dilakukan operasi dan jangan sampai terkena penyakit itu ya, dok ya. Betul. Dokter, lanjut lagi kita nih, dok. Oke. Dokter, kalau sudah terkena kanker serviks, apakah masih bisa sembuh, dok? Kalau stadiumnya masih rendah, misalnya sampai ke stadium itu ada 4 ya. Stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1 sendiri dibagi 1A dan 1B. Sementara 1A sendiri dibagi 1A1 dan 1A2. 1B-nya 1B1 dan 1B2. Sampai stadium 1B2, angka kesembuhannya kalau dilakukan terapi dengan benar, artinya tidak terlambat didiagnosa, tidak terlambat dirujuk, tidak terlambat dilakukan tindakan,
angka kesembuhannya 100%. Makanya pentingnya lagi dengan deteksi dini tadi dok. Iya, deteksi dini tadi. Deteksi dini. Nah, terus jangan lupa konsultasikan ke RSI Andi nih dok. Silakan. Oke dok. Nanti kalau seandainya kita tidak mampu karena kompetensi dokternya tidak ada misalnya, atau kompetensi rumah sakitnya yang tidak ada, kita akan rujuk ke rumah sakit atau dokter yang punya kompetensi untuk melakukan tindakan pada kasus kanker serviks ini ya dok. Ya. Makanya pentingnya itu untuk konsultasi di lebih awal konsultasi dan screening. Kalau screening itu hampir semua rumah sakit bisa sih. Bisa dok. Ya. Kemudian kalau konsultasi hampir semua rumah sakit yang punya dokter objin bisa melakukannya. Bisa dok. Apalagi di RSCAD ini banyak dokter-dokter hebat, dokter-dokter senior, dokter-dokter pengalaman ya dok. Insya Allah. Termasuk dokter Edi Pramono. Amin. Dokter nih satu lagi nih dok. Dokter, bagaimana sih cara mencegah kanker serviksnya dok? Nah, kembali lagi dari yang tadi dok. Nah, kalau mencegahnya screening. Screening. Yang utama screening, yang kedua vaksin. Hanya dua itu mencegah terjadinya kanker serviks. Gak ada yang lain. Hanya screening. Kalau diketahui ada displasia, walaupun ringan, sedang, berat, atau kadang-kadang laboratorium menjawabnya sebagai CIN 1, 2, atau 3. Kalau masih sebatas CIN 1, 2, atau 3, atau displasia ringan, sedang, berat, maka itu angka kesembuhannya masih 100%. Kemudian selain itu juga vaksinasi HPV. Alhamdulillah sampai sejauh ini rumah sakit Andi sudah punya. Siap dok, benar. Dan kita sudah punya pasien juga yang dilakukan vaksinasi HPV. Iya dok, benar dok. Jadi memang screening, terus vaksin dan gaya hidup sehat ya dok, ya benar ya dok. Kalau itu ya harus semua penyakit harus itu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat dan hindari seks bebas. Ya. Benar. Dokter, di Andini, ada pertanyaan nih dok. Di Andini menyediakan vaksin nggak sih? Kan barusan saya jawab. Ya pasti ya dok. Di Andini. Barusan saya jawab. Sudah ada pasien yang bahkan sebelum kita presentasi ini, pasiennya datang ke kita dan bertanya, dok, apa di sini bisa vaksin HPV? Kita jawab bisa. Dan sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Wah, ini masih banyak juga sih dok yang bertanya, tapi sehubungan dengan dokter yang masih banyak juga kunjungan dan jadwalnya, di sini Lina bisa menyimpulkan kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang menyerang leher rahim dan menjadi penyebab utama kematian pada wanita di seluruh dunia. Penyebab utamanya adalah infeksi human papillomavirus atau HPV yang menyebar melalui kontak seksual. Bahaya dari kanker serviks terletak pada sifatnya yang sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, benar ya dok ya, sehingga sulit terdeteksi. Jika tidak ditangani secara dini, kanker serviks dapat menyebar ke organ lain. Namun kanker serviks dapat dicegah dengan vaksin, deteksi dini melalui pap smear dan menjaga perilaku seksual yang sehat. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan pencegahan sangat penting untuk mengurangi resiko terkena kanker serviks. Nah, untuk sahabat Andini dimanapun, segerakan konsultasikan diri Anda jika terdapat beberapa gejala yang telah tadi dibahas oleh Dr. Edi Pramono. Langsung ke RSI Andini bersama Dr. Edi Pramono Wibowo, spesialis objin, praktek setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 16 sampai 19 hanya di RSI Andini. Dokter, terima kasih dokter waktunya. Saya sampaikan take home message ya. Ya dok. Walaupun CA cervix merupakan penyakit yang mematikan, siap dok. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini dengan melakukan pap smear, melakukan screening dan vaksinasi, penyakit kanker serviks bisa dicegah. Bisa dicegah. Walaupun seram tapi masih tetap bisa untuk diantisipasi ya dok ya. Oke, terima kasih dok waktunya, ilmunya. Semoga untuk sahabat Andini dimanapun berada dan di RSI Andini
bisa menjadi pelajaran, bisa juga mengambil langkah apa yang akan dilakukan ke depannya. Oke, sahabat Andini, jangan lupa setiap Sabtu kita akan selalu adakan live season di Instagram RSI Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.